Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Diketahui sejak masa pandemi COVID-19 menyerang Indonesia pada Februari 2020 lalu, banyak pekerja yang dirumahkan hingga di PHK. Kondisi itu juga tidak sedikit yang membangkitkan mereka untuk menjadi pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mulai bertambah. Sesuai dengan pedoman PUU nomor 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan UKM serta peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang usaha kecil mikro dan menengah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Kabupaten Serang selalu mengupayakan peningkatan kualitas serta keterampilan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang. Walaupun dunia usaha yang ada di Banten khususnya Kabupaten Serang mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni sebanyak 54.000 UMKM, namun tetap memerlukan dukungan dan sokongan dari pemerintah daerah baik dari sisi moral maupun material sebagai penunjang usaha. Adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Kabupaten Serang yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, baik melalui permodalan, pelatihan-pelatihan, hingga pada pemasaran produk sebagai langkah pengembangan usaha yang lebih baik, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk meningkatkan produk UMKM di Kabupaten Serang serta mengaktifkan kembali UMKM Kabupaten Serang pasca pandemi COVID-19 dengan jargon UMKM bisa, bela beli sejahtera, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serang melaunching UMKM Bisa dan Teras Pendopo, sekaligus penyerahan bantuan bagi 140 pelaku UMKM dari Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank BJB di lapangan tenis indoor Setda Kabupaten Serang, Kamis 16 Desember 2021. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, Sekda Kabupaten Serang Entus Mahmud Sahiri, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Adang Rahmat beserta jajaran, Founder Geraha Kreatif Suhendi Fauzi, Pimpinan Bank BJB KCK Banten Budiatmo Sudrajat, dan perwakilan pelaku UMKM Kabupaten Serang. Dalam laporannya, Kepala Diskoperinda Kabupaten Serang Adang Rahmat menyampaikan UMKM melalui jargon bela beli sejahtera merupakan slogan dalam menyongsong peningkatan perekonomian daerah menjadi lebih baik. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini UMKM diminta untuk lebih berinovasi. Adang menjelaskan UMKM merupakan usaha yang dapat membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya perhatian pemerintah dan instansi lainnya, terutama Bank BJB yang membantu dalam permodalan pelaku UMKM, maka UMKM bisa terus berbenah dan bangkit dalam menyokong perekonomian daerah hingga nasional. Selain itu, melalui Teras Pendopo diharapkan bisa mengatasi permasalahan UMKM saat ini dengan bela beli sejahtera. Kehadiran Bapak Ibu sesungguhnya memberikan rasa bangga, sukacita dan merasa mendapatkan penghargaan tersendiri dalam mendukung UMKM di Kabupaten Serang. Perlu kami sampaikan bahwa UMKM bisa, bela, beli, sejahtera merupakan salah satu slogan dalam menyongsong peningkatan perekonomian daerah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sejalan dengan perubahan kondisi alam, IT maupun ekonomi menuntut kita untuk dapat lebih berinovasi. UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat membantu dalam pemulihan ekonomi pada saat ini. Dengan adanya perhatian dari pemerintah dan instansi lain, terutama BJB dalam memberikan bantuan permodalan. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, kami ingin melaporkan bahwa penyerahan bantuan CSR BJB ke 140 pelaku UMKM diselenggarakan di lapangan tenis indoor Setda Kabupaten Serang dan dilanjutkan dengan launching UMKM Bisa Teras Pendopo di halaman depan Pendopo Kabupaten Serang. Diharapkan Teras Pendopo salah satu cara untuk membantu mengatasi permasalahan UMKM saat ini.
yaitu permodalan, pemasaran. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu yang hadir maupun yang belum hadir pada saat ini merupakan salah satu komitmen bersama untuk bela beli sejahtera UMKM. Sebelum ditutup, ada pesan sponsor, Bu, mohon izin. Kami menyelenggarakan ini, mungkin di sini ada beberapa snack, itu produksi UMKM sendiri, Bu. Silakan Bapak Ibu untuk mencicipi. Ya. Kami ada dusnya, mana? Baru contoh. Izin Pak Joani. Coba, mohon maaf, izin sebentar lagi. Ini sebagai promosi, Bu. Ya. Ini merupakan hasil produksi UMKM kreatif yang ada di Kabupaten Serang. Jadi ada beberapa, mungkin di sini ada dus yang berbeda, ada tulisannya berbeda, Pak, Bu. Di sini ada tulisan yang Pamarayan tempat yang kuat membendung air, sedangkan aku kuat membendung rasa sakit karena tak kalah cintamu. Ini ada di sini. Di sini semua dus di sini berbeda-beda. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu dinas instansi mohon untuk membela produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Serang. Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memberikan ucapan terima kasih kepada Bank BJB KCK Banten yang telah mendukung kegiatan launching UMKM Bisa dan Teras Pendopo, termasuk pemberian bantuan kepada 140 pelaku UMKM melalui dana CSR Bank BJB. Tahun ini, CSR memang difokuskan untuk membantu UMKM. Bupati menjelaskan, di tengah pandemi ini dari 54.000 UMKM di Kabupaten Serang, hampir 80% terimbas dan hampir mengalami gulung tikar. Oleh karena itu, dengan tagline UMKM Bisa, Bela Beli Sejahtera, diharapkan UMKM bisa bangkit dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tatu mengungkapkan saat ini banyak potensi UMKM yang ada di Kabupaten Serang, mulai dari kuliner, produk craft, pakaian, dan lainnya bisa dipasarkan dengan kemasan yang menarik dan rasa yang enak. Maka Tatu mengajak masyarakat Kabupaten Serang untuk cinta produk lokal dari Kabupaten Serang. Kegiatan ini didukung oleh BJB dari CSR BJB. Tahun ini memang kita fokus CSR ini untuk UMKM di pembelian. Kemarin ada untuk peralatan sampah, tergantung kebutuhan di lapangan. Kemudian juga Pak Ketua Komisi yang terus mensupport kegiatan untuk kemajuan UMKM ini. Kadang dan seluruh jajaran di sini, Bu Sekretaris, saya sangat berharap banyak karena di periode ini kita UMKM atau peningkatan ekonomi UMKM ini adalah satu fokus kita, ya. Dan kondisi pandemi COVID-19 ini meruntuhkan semua sendi-sendi ekonomi termasuk di dalamnya UMKM. Dari data yang saya miliki dari Peperindak 50 ribuan ya Padang ya UMKM, dan berapa puluh persen, hampir 80% itu terimbas kondisi karena pandemi COVID, kolab 80%. Tetapi bila kita bersama-sama dari mulai menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM, insya Allah kita bisa. Seperti tagline yang dibuat oleh Peperindak, UMKM bisa beli, bela, beli sejahtera. Jadi UMKM ini bisa berdiri lagi, bisa kokoh lagi, malah bisa maju kalau ada dari kita rasa pembelaan, membela. Bagaimana membelanya? Ya dengan membelinya. Karena UMKM kan produk.
nggak bisa cuman hanya lisan kita bela, ya, tapi harus dalam real, dalam kegiatan nyata. UMKM yang dibina oleh Koprindag bersama-sama dengan organisasi yang lainnya, berbagai kegiatan ya Padang ya, dari mulai makanan, minuman, kerap, pakaian, terus kemudian apalagi Padang, banyak lah yang lainnya, banyak. Termasuk di pertanian ini yang bunga yang di depan ibu bapak semua, di situ tadi Pak Adam menyampaikan makanannya bagus, jadi ini bisa dipakai snack untuk rapat-rapat kita di Pemda. Saya juga menawarkan ke Pak Budi sudah siap, dan Pak Budi lihat kuenya baru dilihat saja sudah kelihatan enaknya. Ya, jadi kalau dilihat dari kemasannya juga bagus, rasanya enak, kita memasarkannya tidak sulit. Ya, nah ini tadi bela beli. Kita jangan dulu memaksa orang lain suruh beli, tapi kita dulu. Ya, nah, di sini bagian umum misalnya coba kerjasama bagian umum dengan UMKM. Ya, setiap rapat baik di pendopo, di setiap dinas-dinas, yuk kita mulai dari sekarang ya, karena kue-kue makanan itu yang dibuat oleh UMKM masyarakat Kabupaten Serang, ayo kita yang membela, kita yang membeli. Kemudian tadi saya sampaikan lagi bunga, ini bunganya Bu Cucu ya di Padarinca. Nah ini ternyata pas tadi saya nyampaikan ke Pak Budi, ini bunganya saya udah mulai Bu dari kemarin-kemarin, alhamdulillah ya, di pendopo, di dinas misalnya, supaya juga seger, wangi ya, dan ke yang lainnya misalnya DPRD, semua kita menjadi pemasaran UMKM semuanya, dari mulai saya, Pak Wakil, Pak Sekda, para Asda, OPD, semua jadi pemasaran, semua dewan. Jadi ketika ketemu dengan orang lain langsung pasarkan, langsung sampaikan ya, semuanya. Tato menyampaikan nantinya juga akan ada 12 desain batik baru Kabupaten Serang yang juga akan dibantu dipasarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Ditambahkan Tato melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh anak muda saat ini bisa menjawab tantangan kemajuan sehingga UMKM bisa bersaing dengan produk menarik yang dihasilkan. Dengan kemajuan UMKM, persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa diselesaikan melalui kemajuan UMKM termasuk mengurangi angka pengangguran. Dalam launching UMKM Bisa dan Teras Pendopo di Sperindak Kabupaten Serang, usai menyampaikan sambutannya, Bupati Serang Ratu Tato Hasanah bersama pimpinan Bank BJB KCK Banten Budiatmo Sudrajat bersama-sama membubuhkan tanda tangan sekaligus penyerahan bantuan dana CSR secara simbolis kepada perwakilan 140 pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Bupati juga melakukan peninjauan ke lokasi teras pendopo untuk melihat produk-produk UMKM. Tato juga menyapa Kepala Desa Wisata Cikolelet, Ojat Darojat, yang memasarkan produk unggulan kopi di stand milik Desa Cikolelet. Selain produk dari Desa Cikolelet, dalam stand yang dipamerkan juga hadir UMKM lainnya yang menjadi keunggulan Kabupaten Serang, seperti sate bandeng Ibu Roktal, produk jahe Zanjabil, Sweet Kitchen, telur asin, nugget dari jamur tiram, dan masih banyak produk UMKM unggulan Kabupaten Serang lainnya. Di kesempatan itu juga Bupati Serang menyempatkan diri berbincang dengan para pelaku UMKM dan membeli produk mereka. Tak sampai di situ, usai meninjau stand UMKM, Bupati Serang Ratu Tato Hasanah bersama pimpinan Bank BJB KCK Banten juga mencoba meracik minuman ala bartender dan menyajikan minuman sesuai pesanan. Dalam momen tersebut tak sedikit tamu yang tersenyum melihat aksi orang nomor 1 di Kabupaten Serang tersebut lincah menyiapkan aneka jenis minuman yang dipesan. Apresiasi luar biasa diungkapkan Kepala Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Ojat Darojat. Acara ini sangat bagus dan membantu pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta diharapkan dengan adanya teras pendopo bisa lebih menggiatkan kembali UMKM yang ada di Kabupaten Serang.
Selain dukungan kepada UMKM, pemerintah juga mendukung Desa Wisata Cikolelet, seperti pembangunan akses jalan menuju Desa Cikolelet sepanjang 7 km dan selesai dalam waktu 2 tahun, termasuk pelatihan UMKM ekonomi kreatif, termasuk Pokdarwis. Ojat juga menambahkan, menurutnya pengembangan Desa Wisata Cikolelet dilakukan dengan pengembangan ekonomi kreatif seperti penyulingan lilin aromaterapi, kerajinan eceng gondok, produksi kopi robusta buhun yang menjadi unggulan Desa Cikolelet, termasuk produk kulit tangkil dan manisan keranji, dan kria eceng gondok yang juga dipamerkan di stand UMKM Bisa. Diketahui Desa Wisata Cikolelet sendiri dinobatkan sebagai Desa Wisata terfavorit di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021 oleh Kemenparekraf pada beberapa waktu lalu. Kegiatan ini sangat membantu, terutama rekan-rekan yang bergerak di bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Harapannya kemudian dengan adanya teras pendopo ini bisa lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan UMKM di tiap-tiap desa di Kabupaten Serang. Dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah kabupaten, cukup maksimal. Alhamdulillah seiring desa wisata berkembang dari tahun 2017, Ibu Bupati sudah menyelesaikan sarana aksesibilitas menuju Desa Wisata Cikolelet, yaitu dengan melaksanakan pembangunan jalan kabupaten yang 7 km dan alhamdulillah selesai dalam waktu 2 tahun. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Serang juga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan UMKM, ekonomi kreatif maupun pelatihan-pelatihan Pokdarwis. Memang pengembangan inovasi Desa Wisata Cikolelet lebih memprioritaskan kepada pengembangan ekonomi kreatif. Karena ini pengembangan ekonomi kreatif ini sangat signifikan sekali meningkatkan pendapatan dan perekonomian warga. Alhamdulillah seiring dengan desa wisata yang dikembangkan oleh Desa Cikolelet, sekarang bermunculan ekonomi kreatif di Desa Cikolelet. Di antaranya adalah penyulingan minyak serewangi yang memproduksi lilin aromaterapi, sabun dan balsem. Kemudian juga sekarang berkembang juga eceng gondok, kerajinan eceng gondok yang diproduksi oleh beberapa kegiatan ibu-ibu di Desa Cikolelet. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada produksi khusus yang favorit di Desa Cikolelet, yaitu kopi. Kita punya kopi khas Cikolelet, itu kopi robusta buhun. Ya harapannya mudah-mudahan pada saat pandemi sekarang ini kita harus pintar menyiasati bagaimana kemudian memasarkan produk. Tentunya ini lewat media digital dan media online ini yang lebih signifikan untuk bagaimana kemudian menarik pembeli. Juga dengan mudah-mudahan harapannya pandemi ini segera berakhir, PPKM juga segera berakhir, kemudian masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif bisa beraktivitas lagi. Tentunya kita juga desa wisata harapannya ini terdampak yang paling besar akibat dari COVID-19. Harapannya segera berakhir sehingga kita bisa melakukan inovasi lagi di bidang wisata di Desa Cikolelet. Sementara itu, apresiasi lainnya juga disampaikan oleh founder Geraha Kreatif Kabupaten Serang, Johani Fauzi. Respon terhadap UMKM sangat baik. Dengan fasilitas teras pendopo diharapkan bisa dijadikan sentra UMKM di Kabupaten Serang. Mengingat saat ini daya beli masyarakat menurun, UMKM harus dapat lebih berinovasi dengan produknya sehingga bisa tetap eksis di tengah masyarakat. Ditambahkan Johani, potensi Kabupaten Serang luar biasa asal seluruh elemen serius dan lebih fokus. Dirinya melihat ekonomi kreatif memerlukan dukungan penuh untuk lebih ditingkatkan oleh semua pihak, termasuk pengemasan. Tanggapannya keren untuk pemerintah Kabupaten Serang karena responnya bagus banget gitu ya. Apa keluhan dari UMKM itu direspon dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Serang. Dengan adanya salah satunya ini diwadahi oleh teras pendopo. Gitu. Harapannya nanti UMKM ini dijadikan sentra untuk UMKM di Kabupaten Serang. Cukup memprihatinkan karena tadi balik lagi permasalahannya adalah daya beli masyarakat juga turun, kemudian UMKM bagaimana caranya bisa berpikir untuk bisa menjadi lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Gitu. Sebetulnya balik lagi ya, di potensi di Kabupaten Serang itu besar sekali sebetulnya. Kalau memang kita garap dengan serius dan fokus gitu ya. Dengan adanya UMKM ini dan apalagi Kabupaten Serang ini serius menangani ini, harusnya bisa lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Ekonomi kreatif itu belum digarap serius oleh pemerintah Kabupaten Serang saya lihat. Karena ini balik lagi harusnya bisa menjadi alternatif yang lain untuk bisa membantu UMKM di Kabupaten Serang. Saat ini masih banyak, ya relatif banyak yang belum bagus, tetapi
melalui teras pendopo ini harapannya bisa dikurasi. Nah, dari di Geraha Kreatif juga sama tuh, mengkurasi untuk produk-produk yang bagus tapi kemasannya kurang bagus, nanti kita carikan model polanya gitu ya. Terus kemudian nanti sudah gitu loh. Sementara itu, Kepala Diskoperindak Kabupaten Serang Adang Rahmat menjelaskan launching UMKM Bisa dan Teras Pendopo ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali UMKM Kabupaten Serang akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga produk UMKM Kabupaten Serang bisa lebih meningkat. Selain itu, dalam kegiatan ini juga UMKM saat ini yang berjumlah 54.000 akan diberikan bantuan dana CSR secara bertahap sebesar 20%. Untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, para pelaku UMKM juga akan diberikan pelatihan pengemasan yang menarik dari usaha retail. Tujuan acara ini yaitu untuk meningkatkan produk UMKM yang dislogan dengan UMKM Bisa, Bela Beli Sejahtera. Jadi produk-produk UMKM di daerah Kabupaten Serang untuk diaktifkan kembali. Karena kita lihat hasil produk UMKM ini sangat potensial sekali. Baik dari makanan ataupun ini rasanya cukup bagus. UMKM yang ada di Kabupaten Serang sementara ini ada 54.000. Jadi yang baru mendapatkan CSR ada 20% dari itu. Alhamdulillah sangat antusias sekali. Ada nanti dengan pelatihan-pelatihan baik dari Indomaret atau dari Alfamart, kita akan mengadakan pelatihan cara pengemasan seperti apa gitu. Menarik untuk dijual. Iya, itu. Untuk membangkitkan yang collab itu kita harus terjun langsung dan memberi bantuan, memberi pembinaan. Karena sementara ini kita meluncing ini untuk baik dari dinas instansi itu membeli itu karena sementara ini UMKM itu hanya 1 tahun sekali dihitukannya. Jadi nanti itu tidak ada pameran-pameran atau dari dinas instansi baik produk makanan segala macam harus dibeli dengan itu. Jadi untuk program digital ini, jadi untuk produk UMKM akan by Airdesk. Jadi titik sentralnya di mana nanti tinggal dibuka di digital. Misalkan produk UMKM kopi bisa dilihat langsung, bisa diakses oleh semua konsumen bisa di itu. Lalu Pak sejauh ini langkah apa saja Pak yang dilakukan dalam memasarkan produk UMKM Kabupaten Serang dan juga mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan juga naik kelas Pak? Ya, jadi untuk mewujudkan atau meningkatkan UMKM biar dikenal oleh masyarakat harus ada momen-momen acara-acara produk-produk UMKM harus selalu ditampilkan. Dikatakan Bupati Serang Ratu Tatu Hasana melalui launching UMKM Bisa dan Teras Pendopo sebagai upaya pemerintah daerah mendorong UMKM Kabupaten Serang untuk bisa menggeliat lagi dan lebih maju, termasuk usaha mikro yang modalnya masih rendah mendapatkan bantuan dana CSR dari Bank BJB. Selain itu, UMKM Kabupaten Serang nantinya juga akan dibantu dari sisi promosi, baik di kelas nasional maupun melalui usaha-usaha retail yang ada. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan launching teras pendopo. Ini adalah salah satu dari upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemda untuk terus mendorong UMKM di Kabupaten Serang untuk bisa menggeliat lagi, bisa maju. Tadi upaya-upaya yang lainnya, yang usaha mikro, yang modalnya masih lemah, kita beri bantuan dana dari CSR BJB. Terus kemudian kita juga tampilkan mereka UMKM yang di sini supaya juga bisa dilihat, disortir mana UMKM yang sudah bisa dibawa kelasnya ke kelas nasional misalnya, karena BJB itu kan mitranya udah lintas provinsi. Nah ini juga kita kerjasama dengan BJB, kita kerjasama dengan Indomaret, dengan Alfamart. Jadi UMKM ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mereka bisa masuk ke retail. Itu tugas dinas semuanya, tentang perizinan apapun dinas yang harus ngurus. Jadi UMKM hanya memproduksi. Tadi kembali ke permodalan, tadi untuk usaha mikro diberi dari CSR tidak dalam bentuk pinjaman. Kemudian kalau mereka sudah naik kelas, kita fasilitasi nanti ke BPR, Bank Serang, kemudian juga bisa ke BJB. Nah ini untuk naik kelas ini tugas Koperindak nih, dengan asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat, misalnya dengan HIPMIKindo,
terus kemudian juga dengan yang di Jawilan Pak Geraha Kreatif, dan mungkin banyak yang lainnya lagi masyarakat Kabupaten Serang yang bisa sama-sama dengan Pemda kita bahu-membahu nih membantu UMKM. Kita gabungkan aja yang punya ide, yang punya kemampuan IT, yang punya kemampuan apapun, kita sama-sama yuk duduk bersama dengan Pemda supaya UMKM ini di Kabupaten Serang bisa maju. Kita ada tagline UMKM bisa, bela, beli, sejahtera. Ya kalau bicara UMKM, kita sendiri selaku pemiliknya Pemda, selaku yang ngurusnya nih harus ada rasa untuk membela. Caranya ya dengan membeli supaya mereka sejahtera. Ya persoalan tetap di persoalan klasiknya UMKM, kita harus cek soal SDM-nya, ya skillnya. Kan mereka dari berbagai usaha ya, ada di makanan, ada pakaian, ada craft, ada apapun, nah diinventarisir mereka butuh pelatihan apa. Terus kemudian juga selain SDM, kemudian permodalan tadi, kemudian pemasaran sekitar itu. Kita di kelompok-kelompokkan usahanya menurut usaha mikro, kecil, menengah, terus menurut kebutuhannya. Ini butuh di mana nih persoalannya? Mungkin mereka skill udah, pelatihan udah. Mereka butuh di pemasaran, bantulah bagian pemasaran masuk ke sana. Atau mereka persoalan di permodalan, masuklah di sana BJB atau BPR atau bentuk CSR sesuai yang mereka butuhkan. Tadi kita kasih sarana prasarana ya, kebutuhan masing-masing yang tadi saya sampaikan, termasuk ya upaya seperti ini. Dalam kondisi ini ya kalau misalnya usaha kreatif itu bidang apa, rasanya kalau sandang pangan nggak ada matinya ya. Tinggal kita kasih ruang Pemda memfasilitasi mereka dalam tadi segala halnya. Ditambahkan Tatu, selain bantuan pemasaran, pemerintah melalui Diskoperindak juga membantu dari sisi permodalan, termasuk perizinan usaha, serta fasilitasi pinjaman permodalan perbankan, termasuk pengembangan produk dan kemasan dengan menggandeng asosiasi yang ada di masyarakat, seperti Geraha Kreatif dan asosiasi lainnya agar UMKM di Kabupaten Serang bisa naik kelas dan berdaya saing di nasional bahkan internasional.